Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan kepada saudara-saudara apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tangan dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu kan tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kita diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan pada hari ini. Injil yang telah kita dengarkan tadi ialah mengenai penampakan Yesus kepada para murid. Ini merupakan suatu peristiwa yang amat penting di dalam kehidupan kita sebagai umat Kristiani. Hal itu karena penampakan ini membawa kabar gembira, yaitu ketika Yesus mengatakan, "Damai sejahtera bagi kamu," di dalam ayat 36. Perkataan Yesus tersebut adalah berkat bagi kita semua. Di sisi lain, penampakan Yesus kepada para murid juga ingin meneguhkan iman para murid. Hal itu karena setelah kematian Yesus, timbul rasa takut dan keraguan di dalam diri para murid. Hal itu tampak dalam ayat 38 yang berbunyi demikian. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hatimu?" Kedua hal tersebut sangat menarik untuk direnungkan. Lalu, apa artinya bagi kehidupan kita saat ini? Mari kita renungkan bersama. Di dalam kehidupan ini, kita juga sering mengalami hal yang serupa dengan para murid. Kita sering tidak percaya diri dengan identitas kita sebagai orang Kristiani. Contoh yang sering dialami oleh orang Kristiani ialah merasa takut untuk membuat tanda salib ketika berada di keramaian, contohnya ketika makan. Selain itu, kita juga sering malu atau minder dengan iman yang kita miliki. Contohnya, ketika ada orang yang beragama lain ingin bertanya mengenai iman kita, kita lebih mudah menghindar daripada menjelaskan kepada orang lain tersebut.
Tindakan tersebut ialah melemahkan iman kita sebagai pengikut Yesus. Maka, melalui dialog yang intensif dengan para murid, Yesus ingin menyadarkan dan menguatkan kita yang sering mengalami ketakutan dan kebimbangan ini. Dia ingin menyadarkan kita agar kembali menjadi seorang Kristiani yang sejati. Kita semua diajak untuk hidup damai dan berani mengakui identitas kita yang sesungguhnya. Sebagai seorang Kristiani yang sejati, kita semua diajak untuk mewartakan Kristus dimanapun kita berada. Contoh kecil yang dapat kita lakukan sebagai seorang pewarta ialah melalui sikap kita. Kita harus berani menunjukkan sikap belas kasih dan cinta kasih di dalam kehidupan kita sehari-hari. Istilah yang sedang trending saat ini ialah gibah dan julid. Kita semua pasti tahu dengan dua istilah tersebut. Terkadang di dalam kehidupan kita lebih sering menjadi orang yang gibah dan julid. Kita sering membicarakan permasalahan orang lain dan membesar-besarkannya di antara kita. Hal tersebut adalah tindakan yang keliru. Di dalam Injil tadi, kita semua diajak oleh Yesus untuk menjadi pewarta, bukan menjadi orang yang gibah dan penjulit. Maka dari itu, saudara-saudariku yang terkasih, daripada kita menggibah dan menjulit, mending kita berdiskusi dan sharing pengalaman kita mengenai kitab suci, lalu mewujudkan dalam tindakan yang konkret. Hal tersebut lebih bermanfaat dan tidak berdosa. Selain itu, banyak hal lain lagi yang dapat kita lakukan sebagai seorang Kristiani yang sejati. Maka dari itu, saudara-saudariku yang terkasih, mulai dari sekarang kita semua harus berani mewartakan Kristus di dalam kehidupan kita melalui tindakan-tindakan kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Amin.